Jadi pas di lokasi yang si RPS ini si J lagi ngambil footage ke sebelah mana, mungkin gua nggak tahu ya saat itu karena nggak ngikut. Yang lain di sebelah mana, si sobat itu bareng sama Spencer. Ada yang nyamperin ke si J. Nenek-nenek nanyain ke si J, lagi ngapain? Lagi ngapain Dok? Ojo yang Dok. Jangan, mulih, pulang. Ya kita sebelum masuk, kita harus ngomong dulu nih. Kita harus prepare. Kita harus berdoa dulu. Karena di dalam yang nunggu kita bukan setan netizen kuntilanak pocong genderuwo lagi. Bukan siluman-siluman lagi. Ini tapi udah demon. Masuklah mereka setelah itu. Baru ngelangkah masuk. Kamera si Spencer kan pakai gimbal tuh. Iya, stabilizer tuh. Stabilizer. Kameranya gerak sendiri ke atas. Ser. Halo teman-teman, malam ini ada cerita dari seseorang yang ngalamin kejadian horor nih bersama timnya. Karena orang ini sering datang ke tempat-tempat horor. Jadi di sini dia bakal nyeritain di beberapa tempat horor yang pernah dia datengin. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Ana. Halo Kak. Halo Bang Gilang. Halo. Halo. Thank you ya Kak ya udah datang ke sini nih buat nyeritain ini. Ana dari Misteri Tapal Batas. Wah, asik. Ini suatu kehormatan juga ya. Asik. Ya, makasih loh udah sama-sama. diundang. Ini Bang Gilang. Gue sama tim MTB bisa ketemu sama Tuh. Bang Gilang dan tim, sama Sobat Lonceng juga. Yoi, Sobat Sobit nih. Kalau Sobat Sobit ini ya Misteri Tapal Batas. Ya, kalau Yoi. kita di Misteri Tapal Batas nyebutnya Sobat Sobat Sobit. Sobit. Oke. Mirip lah kita. Mirip ya. Mirip. Terus katanya tadi denger dari Bintang katanya Kak Ana nih baru pertama kali lagi nih podcast nih. Benar. Setelah cuti lama ya. Di MTB pun katanya belum nih. Belum. Baru ini pertama malah di sini. Comeback-nya malah di sini. Bukan di channel sendiri tapi malah di Lonceng Misteri ya. Mantap. Dan katanya malam ini mau nyeritain kejadian horor di beberapa tempat. Benar. Ada yang di mana? Di Bekasi, terus di mana lagi? Di Bekasi, terus di Jogja. Nah, ini yang paling membekas banget tuh di Tayupati. Rumah sakit ya. Ya, itu sakit bekas Tayu rumah ya? sakit. Itu terkenal banget tuh Bang Gilang, Sobat. Itu kejadiannya soalnya bukan kayak cuman gue ngalamin di lokasi aja, tapi tim itu bener-bener habis telusur udah balik pun itu masih ada efek gangguannya. Oke. Dan abis dari Pati ini ada lagi nanti? Apa terakhir di Pati? Ada tuh. Ada lagi? Di Kebumen. Sempat Kebumen. juga kita di rumah sakit Terbengkalai juga sama. Oke, rumah sakitnya emang favorit ya buat didatengin sama ini ya, sama konten-konten kreator buat penelusuran. Karena memang gimana ya, auranya tuh serem banget. Iya, Kalau di rumah sakit udah, apalagi udah terbengkalai gitu, udah terbengkalai lama. Dan ini nanti diceritain Kak detailnya gimana, oke? Siap. Sip. Siap Dan berbagi dengan Sobat Lonceng. benar, mantap. Dan pokoknya teman-teman yang penasaran sama ceritanya Kana, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Misteri Tapal Batas, kalian bisa subscribe Misteri Tapal Batas karena di situ nanti juga ada video penelusuran gue ya pastinya. Dan langsung aja nih Kana ya, langsung kita mulai ceritanya. Siap. Ini gue cerita dulu ya. Channel Misteri Tapal Batas ini kan memang channel horor. Cuman kita itu memang basically punya 2 channel. Oke.
Satu misteri tapal batas khusus untuk channel yang kayak gini di indoor lah. Oke. Podcast, reaction, video-video yang lagi viral tuh itu hantu beneran apa hantu-hantuan. Nah kalau yang telusur itu di jejak tapal batas namanya. Itu penelusuran tuh ya. Nah pengalaman-pengalaman horor gue itu sebetulnya ya saat bikin konten untuk jejak tapal batas. Jadi yang pertama tuh di Bekasi. Deket-deket sini lah lokasinya. Di mana tuh di Bekasi? Jadi di daerah Bekasi itu kan ada gedung terbengkalai bekas Wisma TKW gitulah. Iya pernah denger gua. Itu beritanya dulu santer juga. Bener. Kayak gitu. Ya namanya juga Wisma TKW ya. Udah terbengkalai lama. Terus di berita-beritanya juga banyak skandal-skandalnya gitu loh. Berita-berita yang gak bagus sampai akhirnya memang itu si bisnis itu karena mungkin ada oknumnya ya, banyak oknumnya ya, ditutup. Oke. Gitu. Terus gue lihat teman-teman konten kreator lain juga yang telusur di situ seru, serem. Banyak interaksi gitu. Nah, begitu. Kita tertantang juga dong, pengen tahu. Ini kalau kita telusur di situ gimana ya? Mulailah kita cari ke teman-teman komunitas lah. Itu di mana sih lokasinya? Minta izinnya ke siapa? Nah memang kita sebelum telusur itu biasanya survei dulu. Walaupun udah tahu misalnya ini lokasinya alamatnya di sini. Kita tetap survei supaya lihat sebetulnya beneran di realnya lokasinya tuh seperti apa. Datanglah saat itu ada siang-siang ya ini bukan telusur masih survei. Gue terus spiritualisnya Arendi Manggala terus ada 2 kru lain. Berempat lah kita. Ketemuin dulu sama penjaganya, kita bilangnya Abah lah yang si jaganya. Abah Soalnya emang udah sepuh. Kayak gitu, diizinin sama si Abah. Terus yaudah silahkan lihat-lihat aja. Ditemenin sempat ke situ. Pas masuk baru di luar itu memang gedungnya udah kayak gimana ya? Kalau kata Sunda tuh lu tahu geeman nggak? Geemen kalau kata Sunda. Kayak mencekam gitu. Nah, itu pada siang. Siang aja tuh vibes-nya udah beda. Terus ya udah kita masuk kita lihat sekalian mapping lah kita sebutnya. Jadi nanti saat telusur kita udah tahu alur kita tuh mau ke sebelah mana aja. Sekalian si spiritualis kita tuh ngecek makhluknya tuh apa sih di situ. Nah masuklah ke gedungnya, dicek terus oke, mapping selesai tuh. Intinya itu tempat oke, kata spiritualis kita. Nah, si Abah tiba-tiba ngomong, sebetulnya masih ada ruangan lain. Ruangan basement. Oke, ada basementnya nih. Itu basement dulunya dipakai untuk melatih atau ruangan training para calon-calon TKW. Kenapa harus di basement ya? Nah itu yang gua nggak tahu juga. Aneh juga kan? Apa yang dilatih di basement? Di basement kan? Aneh kan? Kayak gitu. Sebetulnya basementnya tuh ada 2. Cuman yang satu udah ditutup sama berangkal-berangkal gitulah. Tuh yang masih bisa didatengin di pojok katanya gitu. Cuman Abah gak bisa nganter ya. Udah aneh tuh gue. Si Abahnya. Terus gimana? Ya dia sih sedikit ngasih clue lah. Kalau memang di situ tuh yang paling angker. Sampai si Abahnya juga nggak mau lah nganterin tuh. Terus rembukan bentar kan, gimana mau sekalian dicek gak? Ya kata Arendi ya udah kita cek aja nggak apa-apa. Saat itu tuh gue tuh sama Arendi tuh juga baru-baru kenal, belum tahu nih spiritualis Randy Manggala tuh kayak gimana aslinya. Iya. Ya udah ikutin aja lah. Oh itu baru ini banget. Baru awal. Baru join konten, banget ya. Betul kayak gitu. Ya udah kita turun. Itu kan siang bang. Tapi saat turun ke ruangan itu, kalau misalnya lo nggak bawa senter, itu tuh gelap gulita. Jadi kebayangkan pengapnya kayak gimana? Jadi nggak enak banget ruangan itu kayak gelap segelap-gelapnya. Cuman kita emang selalu sedia senter, kita pakai senter, yang turun itu cuma bertiga. Oke. Arendi, gue, sama satu kru, satu lagi sama si Abah di depan. Masuk,
Terus kita liatin, sebetulnya kosong, nggak ada apa-apa. Ya ruangan kosong aja, gelap gitu. Terus gimana gitu kan? Ini nanti kita mau datengin dia lokasi spot ini. Oke nih, bagus nih. Justru puncaknya nanti kita di sini, kata Randy gitu. Oh, iya. Terus gini, ke kru yang bawa senter, coba namanya Om Tan ya. Om Tan, matiin senternya. Tiba-tiba dia begitu. Ya, gue udah nggak enak aja mau ngapain nih kan gitu. Mau ngapain nih si Randy nih? Terus ya udah gue ikutin aja lah kan gitu. Gue lihat sebelum senter dimatiin, si Randy agak jongkok. Tangannya satu ditaruh di lantai. Pas mati itu senter bener-bener itu gelap, gue diem aja. Nggak tahu karena mau ngapain kan. Terus mau gerak juga takut ada apa gitu kan. Udah mulai deg-degan. Si Randy gitu, gue nggak tahu dia ngapain. Gak lama dari situ, kurang dari 5 menit, tiba-tiba gru. Serius, itu gue dengernya kayak, lu tahu nggak, hewan besar. Gue sih ngebayanginnya itu tuh kayak suara langkah kuda. Cuman kan gue nggak tahu ya. Di situ gue udah mulai, apa tuh gitu kan? Senter, gue udah panik, udah kayak gitu. Gue nggak tahu lah itu apa. Nyalain lagi, si Randy masih di posisi semula terus bangun. Oke sih dia, kata Randy. Oke, gak ada apa-apa Mbak Ana, katanya gitu. Maksudnya gue lihat R&D-nya tuh nggak panik gitu, tapi gue aja kan aneh ya ngalamin itu. Karena sejelas itu suaranya. Jelas banget, yang denger bukan gue doang, yang kru satu lagi juga denger. Cuman karena beliau kan memang mature ya lah ya, gitu. Gak awam-awam banget juga. Ya gue doang yang panik di situ, cewek satu. Apaan? Itu kita sama-sama denger si suara gluduk-gluduk itu tuh ke satu spot di sebelah sini lah, di kanan kita. Kayak gitu. Gue nggak tahu itu apa, si R&D juga gak banyak ngejelasin makhluknya apa gitu ya. Misalnya itu apa bener binatang atau apa. Mungkin biar gue nggak takut kali ya di situ tuh. Nah, udah confirm kita akan telusur di situ. Gue ngebayangin ya siang aja kayak gitu, apalagi malam, bener nggak? Bener. Kan kayak gitu. Nah, tibalah saat kita telusur. Mungkin seminggu kemudian lah, datang kita full tim ke situ. Nah, emang di situ banyak lah cerita sedihnya. Banyak banget korban-korban TKW yang gimana ya, jadi korban oknum yang jahat di situ sampai meninggal. Oke. Bahkan banyak yang apa ya, akhirnya korban itu dengan kondisi mengenaskan di kamar mandi. Pas banget kita telusur ke spot-spot kamar mandi. Pas kita ke area satu spot kamar mandi, itu kebetulan gue ngikut nge-host tuh di situ. Pas kita mau pindah spot, ini ada satu makhluk korin yang memang dulu dia korban di situ sampai hamil dan meninggal. Dia minta tolong, ingin dilepaskan. Oke. Karena dia di situ seolah-olah kayak ditawan gitu loh bang. Jadi di lokasi itu tuh memang ada satu astral yang jadi leadernya gitu loh. Nah dia adalah salah satu korin yang ditawan di situ. Saat itu gue nggak tahu ya kalau R&D tuh bisa ada kemampuan itu. Jadi ya udah kita rescue aja. Lah apaan nih kan gitu. Mulailah spiritualis action. Karena itu korin emang masuk ke badan salah satu tim yang jadi mediator dan kayak ngerintih sakit gitu loh. Mulai dilakukan sesuatu, gue nggak ngerti apa. Gue cuman ngeliatin mau direscue. Itu posisinya tuh kayak ini area toilet nih bang. Ini kita masih di sini di depannya. Pas mulai direscue kata R&D, ayo cepetan kamu ke arah cahaya itu katanya gitu. Itu tiba-tiba di toilet yang tadi ada kuntilakinya itu berisik lagi. Suara apa? Guru, gua nggak tahu itu juga apa. Anjir. Itu mencekam banget asli. Padahal kita pas masuk nggak begitu, nggak rusuh begitu. Semua kru yang ada di situ udah bingung sih, gue lihat semuanya. Jadi ngelihat antara mau ngomong ke si R&D tapi R&D lagi fokus,
kita bolak-balik aja terus ngeliat ke toilet, terus ke ini proses ini kayak gitu. Terus kamera juga nggak bisa ngepindah POV ke toilet tuh karena saat itu kita masih pakai satu kamera. Oke. Jadi fokus ke yang rescue itu. Selesai rescue, langsung tuh si R&D melakukan sesuatu dan akhirnya, ayo kita harus lanjutkan ke atas. Ya gitulah pokoknya di situ tuh. Interaksi di balik layar tuh kayak gitu ya? Iya kayak gitu. Pas kita akhirnya di ujung juga ke ruangan yang survei itu, disitulah terjawab pertanyaan gue. Kenapa saat survei itu ada suara kayak gede gitu ya, makhluk mungkin gue nggak tahu apa itu gede gitu, karena saking gedenya gue mikirnya itu bukan orang lah, binatang kan kayak gitu. Ternyata kata spiritualis kita ada portal gaib segede begini, seluas tembok ini, keluar masuknya makhluk semua yang ada di Wisma itu di situ, kayak gitu. Jadi ke-trigger sama aktivitas kita sama spiritualis kita juga. Oke. Itu tuh pertama kali gue langsung kayak, oh ini beneran ya, telusur kayak gini, Bekasi, wow. Wisma TKW Bekasi, ya banyak sih kreator yang udah kesana ya. Banyak banget. Emang serem itu bangunannya kalau dilihat juga. Serem, bisa di Google deh sendiri, di Google tuh banyak itu foto-fotonya Wisma TKW terbengkalai di Bekasi, Tambun kalau nggak salah. Tambun. Ini lanjut ke yang Jogja nih katanya. Oh, Jogja juga ada kejadian waktu itu ya? Banyak Jogja mah. Oke. Waktu itu kayaknya baru setahun yang lalu lah kayak kita ke Jogja itu. Jadi memang udah ada beberapa wishlist lokasi. Udah ngelis? Ada 3 apa 4 gitulah ya. Apa aja tuh, di mana aja? Ada villa-villa terbengkalai gitu. Terus ada apa ya, bekas tempat wisata gitu loh. Oke. Itu terbengkalai. Nah ini sih kalau gue sih paling membekas yang lokasi ini. Yang itu? Yang pertama nih yang gue ceritain nih, di Jogja itu ada namanya Rumah Pengantin Setan. Oh wow, kenapa tuh dinamain Rumah Pengantin Setan? Nah itu, kita juga taunya dari Sobat Sobit, lokasi itu tuh. Telusur dong ke RPS, pada disingkat kan, apa sih RPS? Oh ternyata Rumah Pengantin Setan. Jadi konon katanya, Rumah Pengantin Setan ini terkait dengan sebuah sekte gitu. Terus banyak teman-teman konten kreator yang ke situ, mereka itu kayak seolah-olah nggak pernah selesai di situ, selalu terpukul mundur. Jadi banyak sobat yang minta, terus background ceritanya juga seperti itu. Pengenlah kita ke sana, dapatlah izinnya. Waktu itu kita kayaknya telusur hari kedua di situ tuh. Sebelumnya ke tempat yang lain dulu lah. Oke. Sebelum ke lokasi, biasa survei dulu. Cuman surveinya itu udah sore, Bang. Karena kita kan sebelumnya udah telusur di lokasi pertama. Dan setiap telusur kita tuh kan sampai subuh, lu ngalamin kan? Yeah. Sampai adzan subuh kan? Sampai subuh anjay. Beneran, effortnya gede banget kan? Iya, capek. Sampai subuh. Jadi tim itu selalu istirahat itu pagi-pagi abis subuh. Nah saat itu pun kita istirahat dulu abis subuh itu. Pulang ke villa, terus istirahat. Bangun-bangun tuh kan siang menuju sore lah. Terus makan segala macem, baru kayak nanti malam kan kita mau ke RPS ya. Bagusnya sih survei dulu. Nah, cuman buat saving energi, cuman beberapa nih yang survei. Ada kameramen kita, si Spencer namanya, terus admin kita, sama si J namanya, sama ada sobat yang memang dampingin kita selama di sana. Oke. Gitu. Nah, berangkatlah mereka. Itu emang udah sore sekitar jam 3 lah. Kayak gitu. Nggak ada kepikiran apapun. Ya mereka berangkat, ngupdate di grup. Gue juga sama tim lain di villa ya sambil ngobrol-ngobrol aja kira-kira gimana nanti malam. Terus tiba-tiba masuk tuh telepon dari si J. Gue angkat. Kenapa J? Mbak, mana R&D? Gitu kan. Kenapa J? Ini ada yang aneh katanya gitu. Kita ketemu orang aneh gitu. Iya kenapa gitu kan. Baru diganti sama si Spencer suaranya. Mbak, tadi si J ketemu sama nenek-nenek.
Terus nenek-neneknya ngilang. Anjay. Terus gue juga kan merinding ya dengernya. Gue panggil Randy, ini tim nih kenapa nih? Cepetan sini. Gitu kan. Terus si Randy ambil teleponnya, tenang katanya gitu. Kita ganti aja ke video call. Ganti ke video call, diceritain lah. Pas mereka lagi survei, tim gue tuh yang CJ ini, dia kan imut ya. Cewek imut, tapi dia tuh pemberani. Oke, barbar Dia itu. Gitu loh Bang. Jadi kalau lagi telusur pun dia tuh ngambil footage nih. Walaupun malam ya. Jalan aja melipir sendiri, nggak pernah minta ditemenin. Iya. Jadi memang gue nggak aneh ketika mereka lagi survei, sore-sore begitu, si Jenny jalannya terpisah sendiri. Kayak gitu. Jadi pas di lokasi yang si RPS ini, si J lagi ambil footage ke sebelah mana, mungkin gue nggak tahu ya saat itu karena nggak ngikut. Yang lain di sebelah mana, si sobat itu bareng sama Spencer. Ada yang nyamperin ke si J. Nenek-nenek. Kayak orang biasa. Nggak ada yang aneh di situ. Nanyain ke si J. Ya campur-campur lah sama bahasa Jawa ya. Lagi ngapain? Dok? Gitu kan. Biasa kayak gitu. Oh ini lagi ngecek area Nek. Kesana. Si J juga sempet nanya. Nenek dari mana? Gitu. Itu saya dari sebelah sana. Ada warung katanya gitu. Ngomongnya kayak gitu. Oh iya si J gitu aja. Terus tiba-tiba si neneknya ngomong kayak ojo yang Dok gitu. Jangan, mulih, pulang. Kayak gitu. Nah si J sih ya iya aja kan, namanya juga kita di situ pendatang kan. Iya. Udah. Terus si Spencer nyamperin. Ceritalah si J ke si Spencer. Si Spencer mungkin ngerasa aneh ya. Nenek-nenek mana? Mungkin dia nggak ngelihat kan pas di situ. Ditunjukin sama si J, katanya warung di situ. Samperin lah sama mereka. Ya udah yuk kita samperin aja warungnya. Lo tahu apa? Kagak ada itu warung. Dicari-cari nggak ada. Dan emang kata yang ngasih izin ke kita yang jaga di situ, nggak ada warung dijaga nenek-nenek deket-deket situ. Orang itu area villa. Iya, siapa yang mau jualan di situ ibaratnya? Ya siapa? Kan? Oh, merinding gua di situ. Udah kata Randy sambil video call. Yang kalian temuin itu memang bukan manusia. Tapi jangan panik, pulang aja kayak gitu. Balik kanan tim. Udah mereka istirahat. Malamnya kita langsung ke TKP yang sama di situ. Nah di situ Bang gue uji nyali Bang. Gak pernah tuh gue uji nyali. Di situ? Gak pernah. Dimanapun, di lokasi manapun gue gak pernah uji nyali. Cuman di situ, ayolah uji nyali. Terus memang ada sobat yang pengen uji nyali tapi gak mau sendiri. Ya udah, ayo deh. Gue juga agak tertantang lah ya. Ayo kita uji nyali. Tapi sambil diliatin ya, kata gue gitu. Jadi sambil live di platform sebelah. Jadi biar kelihatan tuh langsung. Jadi gue sama satu sobat cewek sama si J lagi. Gue ngerasa aman. Gue oke deh kalau sama si J kata gue gitu karena si J pemberani kan gitu. Udah ayo Mbak. Dia bawa kamera. Gue sambil live satu sobat situ. Itu memang si RPS itu ya mungkin sobat Loncek bisa nanti ya bisa nonton juga ya. Mampir ke jejak tapal batas kita di ruang pengantin setan. Dari depan aja tuh emang udah apa ya ketutup pohon-pohon gede gitu loh Bang. Udah apa ya gelap gitu ya? Gelap gitu loh. Jadi halamannya tuh lumayan luas, udah ketutup sama pohon-pohon gede yang rindang yang kayak banyak akar gantungnya juga. Kayak gitu. Terus ada gerbang, itu udah memang kayaknya kalau misalnya dipakai setup film tuh udah nggak usah diapa-apain dah kata gua mah. Udah serem. Udah serem gitu. Nah, udah kayak gitu. Jadi pas pertama masuk pun gua kayak mau tapi takut, ragu-ragu lah kayak gitu. Udah ada rasa takut di sini di hati itu. Tapi tetap gua jalanin. Masuk ke jalur taman kan. Si spiritualis sudah ngomong tuh kanan kiri kita udah banyak setan netizen. Yang macam kunti, pocong kayak gitu-gitulah. Di samping-samping. Tapi gue nggak ngeliat, cuman ya gimana ya, auranya tuh
nekennya tuh kerasa. Mungkin karena gue juga udah sangat takut ya di situ. Sampai tiba kita tuh udah di depan rumah. Itu pun lama banget tuh prosesnya sampai maju depan rumah tuh. Takut-takut kita tuh. Udah di situ. Nah, gue tuh ngedenger suara jejak langkah di jalur kita masuk. Awalnya gue pikir itu tim. Mungkin tim kali. Ngejagain, takut kita bertiga kenapa-napa. Ada yang ngikutin. Terus gue sempat ngomong ke si J, itu tim kali ya? Gitu kan. Dicek lah, mundur lagi sedikit. Cek, lihat, nggak ada siapa-siapa. Tapi emang denger itu? Dengar, si J juga dengar. Sama, sobat itu juga dengar, yang bareng kita juga dengar. Terus, mungkin kita salah dengar kali, atau mungkin bisa binatang, kayak gitu. Masih kita di area depan gitu. Dengar lagi. Gesekannya itu, suara di situ tuh bukan kayak suara binatang resek, bukan. Emang kayak suara langkah. Suara langkah orang ya? Beda, dep. Kayak gitu. Dicek lagi nggak ada. Udahlah, mulai masuklah ke area depan ruang tamu. Jadi di depan itu ada kursi zaman dulu. Terus ada beberapa hiasan dinding. Kayak normal sebetulnya. Di atas gue lihat ada kelelawar deh. Terbang-terbang kayak gitu. Please, atulah. Please, permisi. Tuh lihat tuh. Ayo, aku duluan. Sok, J. Si J. Keren cuy. Kelelawar ya, itu ya. Kelelawar. Nah, ini di dalamnya. Tuh dindingnya banyak ini ya, bekas burung-burung. Tuh. Kata. Kelelawarnya gede banget tapi. Tadi Itu. Iya. Kelihatan nggak sobat? Tapi ya, gue dalam hati sempat nyeletuk tuh. Setelah masuk, nggak semenyeramkan yang di luar. Karena yang di luar tuh kan kayak, karena tanaman-tanaman itu ya, kesannya tuh kayak hutan serem gitu loh. Di hati tuh gue sempat ngomong gitu. Kayaknya di dalam nggak semenyeramkan yang di luar deh. Gak lama dari situ, tiba-tiba di samping gue, bek! Kerasa kayak angin tapi bukan angin. Karena angin dari mana, kita udah di dalam. Terus gue kan pakai jaket hoodie gue gerak. Anjir. Di situ gue udah lari, terbirit-birit gue. Karena gue lari, si J lari, sobat yang ikut juga lari itu. Udah sampai situ doang gue. Uji nyalinya. Nah, dari situ langsung disusul sama tim, sama spiritualis. Udah cepet keluar. Emang ada makhluk yang ngikutin kita. Dan emang gak kelar ya uji nyalinya di situ ya? Di situ nggak kelar ya? gue uji. Langsung aja ke telusur. Padahal baru berapa menit itu kira-kira? Berapa menit ya? Kayaknya cuman 15 atau 20 menit. Wow, baru 20 menit loh. Rasanya kayak 2 jam. Itu serem banget sih, kayak gitu. Akhirnya ya udah tim langsung aja lah ke sesi telusur. Cuman memang yang gue rasain di RPS itu ya nggak berhenti saat gue uji nyali aja sih bang. Ketika kita lagi nunggu, gue kan gantian sama Bintang tuh, host yang satu lagi. Jadi Bintang yang ikut telusur sama Arendi juga udah bilang udah Mbak Ana nggak usah ikut telusur, kayaknya gue udah kena mental ya, kayak gitu. Gue nunggu di tempat parkir mobil, sebenarnya itu masih depan villa juga, cuma si villanya tuh kayak ini begini loh bang, ini tuh jalan, si villanya tuh agak elevasi agak naik gitu loh, di sini agak gini. Nah kita nunggu di sini di pinggir jalan. Nah selama telusur itu pohon-pohon yang depan villa tadi goyang-goyangnya kayak mau makan kita aja kayak gini. Anjir. Dan yang gerak cuman pohon yang di depan RPS doang. Pohonnya ini gak ada yang gerak? Yang lain yang di samping-samping gue liat pada diem. Ih, aneh banget anjir. Serius, itu anginnya tuh kenceng banget. Tapi seolah-olah datangnya dari rumah itu. Dari villa itu. Bahkan kita ngedenger suara teriakan perempuan. Gitu. Ya gue mikirnya si J kali. Tapi tumbenan ya si J kok sampai teriak. Semua dengar. Ada berapa orang? Sekitar berapa orang yang nunggu ya? Ada mungkin 4 orang atau 5 lah, mungkin agak banyak lah di situ. Yang kedua,
Tiba-tiba ada satu orang kru, loh ada yang teriak. Dia doang yang denger. Kita semua sisanya nggak ada yang denger. Oh, dia denger apa gitu? Teriak sama yang sama. kedua, cewek. Cewek juga kata dia. Dari situ, dari RPS itu. Nah, selesai telusur, gue tanya ke si J, lu tadi kenapa teriak? Hah? Apaan, Mbak? Iya, tadi lu kenapa teriak pas telusur? Aku nggak teriak. Oh, nggak ada yang teriak berarti. Lah terus yang suara cewek teriak siapa? Nggak tahu katanya gitu. Nah itu sih LPS tuh emang Ngeri ya. ngeri emang. Rumah pengantin setan. Nah itu. Abis dari LPS kita lanjut ke satu lokasi lagi. Jadi sebetulnya memang lokasi ini tuh nggak direncanakan sebelumnya. Cuman karena ada teman collab saat itu, buru-buru kita nyari lokasi tambahan lah. Dapatlah namanya Villa Putih. Villa Putih. Kenapa dinamakan Villa Putih? Karena warna bangunannya putih. Oh, sesimpel itu ya? Sesimpel itu, that's all. Gitu. Dia terbengkalai karena dulu kan ada erupsi Merapi. Yes. Hancur tuh villa itu. Oh, gara-gara itu. Ya. Nah sebelum telusur di situ, kita tuh emang udah jadwalin sowan dulu ke Pantai Parangtritis. Gitu. Jadi seperti tulis sudah ngomong kita harus ke sana. Ya udah kita saat itu ke sana dulu. Dari siang sampai sore. Sore kita balik lagi ke lokasi. Jadi ini lokasi kita nggak survei nih. On the spot aja. Langsung aja. Yang penting udah pegang izin, terus udah tahu lokasi, di Sherlock, udah kita langsung ke TKP. Kita berangkat pakai 2 mobil saat itu dari Parangtritis. Gue di mobil gak ada spiritualisnya. Kru aja udah di mobil gue itu. Jalan kita di depan spiritualis mampir dulu di musola karena memang again pas maghrib lagi nyampe situ. Jadi udah kondisinya tuh emang maghribnya tuh udah yang gelap, bukan sandekala lagi. Gue inget tuh ya, karena kita memang ngikutin aja apa yang ada di Gmap, gak ada gambaran sama sekali lokasinya gimana. Di belokan terakhir tuh, kita udah kelihatan di Gmap. Oh ini nih kita udah mau nyampe. Sebelum belok udah kelihatan tuh di pertigaan tuh ada kayak semacam pos satpam. Pas banget pertigaan. Kita lewatin. Di depan pos itu ada 3 sosok. Gua ngelihatnya saat itu manusia. Oke. Jadi kelihatannya tuh mereka gini, kayak bentuk segitiga. Pas di cekungan segitiganya juga. Yang gue lihat tuh di belakang 2 cowok. Di tengah 1 ibu-ibu. Muka yang cowok gue nggak gitu jelas ya, nggak gue liatin gitu. Sambil belok itu. Karena kan belokannya tuh sambil apa ya? Nanjak. Jadi kan pasti pelan-pelan tuh. Nah, muka yang ibu-ibu gue lihat jelas. Nah, dia tuh ngeliatin ke kita tuh kayak gini. Anjir, serem banget. Ngikutin banget mobil lewat itu. Seolah-olah tuh kayak mukanya tuh kayak ngapain kalian kesini? Kayak gitulah seolah-olah. Enggak berpikir negatif gue soal yang 3 sosok itu. Kita fokusnya ke ini villanya di sebelah mana ya? Ini udah deket nih, gitu kan. Titiknya di sini. Dan nggak ngelihat villa itu, gak ada yang ngeh bahwa villa itu tuh ternyata ada di sebelah kanan kita. Oke. Jadi kita maju terus. Itu di blok itu tuh udah gak ada villa yang aktif. Semuanya juga udah terbengkalai. Di sebelah kirinya lapangan kosong. Jalan terus, kita ngadepin jalan buntu. Di situ serem banget, gelap, udah, di mana nih gitu kan? Udah, gue lagi deg-degan. Kita muter balik. Itu nggak jauh-jauh banget kok dari lokasi pertama ngelihat 3 sosok itu. Kita balik lagi aja ke pos yang tadi. Udah kita tunggu aja penjaga yang ngasih kita izin. Karena awalnya gue kira itu tadi dia penjaganya, dia kali si ibu-ibu yang itu. Kita balik lagi di situ, cuman berapa menit udah nggak ada itu 3 orang itu. Kok udah nggak ada ya? Ya udahlah, nunggu tim yang lain. Terus ketemu sama
penjaga itu akhirnya yang asli, "Bu, saya kira ibu tadi yang ada berdiri di sini." "Oh belum mbak, saya baru nyampe," katanya gitu. "Oh ya udahlah, kita ke lokasi langsung telusur." Nah si ibu yang jaga itu diajakin buat ya ngikut lah di belakang kamera telusur, nggak mau, takut saya katanya gitu. Ya telusur biasa lah kita di situ. Selama telusur sih memang lumayan aktif ya interaksinya. Bahkan gue ngedengar suara astral yang ketawa. Oh, ada ketawa. Dengar itu. Cuman yang denger itu spiritualisnya udah jelas ya. Terus teman kolab kita yang spiritualis juga sama gue doang. Bertiga aja yang denger, yang lain enggak. Oke. Tapi so far yang lainnya sih aman lah. Syuting berjalan kondusif, gak ada yang sampai gimana. Di Villa Putih begitu sih, cuman kayak dikasih welcome katanya. Kita sekarang mau nyeritain pengalaman gue telusur di rumah sakit terangker rasanya yang pernah kita datengin. Terangker nih. Iya, rasanya begitu. Di mana nih? Di Tayupati. Di Tayupati. Berarti Arjawinangun lebih angker Tayu ini berarti kalau menurut Jujur Arjawinangun gue belum sama Arjawinangun tim. belum? Tapi yang di Cianjur udah. Oh. Tayupati ini gong banget sih. Oke. Di awal nyari izinnya yang super susah. Izin. Kita kan selalu pengen ada sowan dulu lah ke yang jaga di situ. Siapapun itulah ya yang bertanggung jawab untuk jaga. Itu susah banget dapet izinnya. Sekalinya dapet itu di last minute lah. Tadinya emang kayaknya emang kita nggak dapet. Tapi ya dapat info, dibantu sama sobat yang orang sana deket sana, akhirnya bisa kita telusur di situ. Penuh drama lah dapat izinnya juga. Oke. Berangkat ke sana tanpa survei pasti deh, kayak gitu. Udah dapat izin aja itu kita udah jangan tunda-tunda lagi, langsung gas telusur aja, jangan survei dulu, ditunda-tunda. Berangkat semua tim ke sana, ada berapa mobil ya. Pas sampai itu lokasi emang epic sih. Dari luar aja udah rasa intimidatingnya tuh kental banget. Di situ gue juga nggak berani ngikut telusur, udah bintang aja. Jadi gue nunggu di luar again. Ada sobat juga di situ yang bantu tadi gue cerita ya. Jadi bersyukur banget gue juga di MTB JTB ini banyak sobat-sobat yang full support. Kayak gitu, termasuk nyari lokasi, nemenin kita telusur di daerah yang kita pendatang lah ke situ supaya aman. Kayak gitu, dah tim telusur aja di situ. Biasanya bang gue itu kalau lagi telusur nungguin tim telusur itu nggak pernah ketiduran. Pasti nungguin, ini standby lah intinya. Mereka selesai jam berapa, aman atau enggak, kayak gitu. Di situ gue tidur setidur-tidurnya. Pules tuh. Ules gue. Awalnya tuh gue nemenin dulu anaknya sobat nih, karena di situ ya di mobil gue nemenin dia, gitu kan. Gak ada apa-apa di mobil itu sama anak itu. Dia juga biasa ceria kayak gitu saat itu ya. Cuman karena gue ngerasa, aduh ini AC-nya kedinginan nggak kuat gue gitu kan. Gue mau pindah tuh ke mobil yang sebelah. Pindah lah gue ke mobil sebelah. Mobil sebelah itu ada 2 kru yang lain yang nunggu juga di situ tiduran. Bana di sini aja kita bareng katanya gitu. Hayu di situ. Jadi yang 2 kru itu suami istri di depan, gue di jok tengah. Itu gue tidur di situ beneran loh. Nah saat tidur itulah gue ngalamin mimpi yang gak pernah gue alamin. Oke, gimana tuh? Jadi saat tidur, di mimpi itu mobil yang gue tumpangin jalan. Tapi tanpa supir. Jadi jalan tanpa supir ke kru yang cewek ya, yang istrinya. Gue bilang, loh ini kemana? Kan gitu. Ini kemana? Tahu tuh kemana? Katanya gitu.
Tuh mobil pelan-pelan kita parkir tuh di depan minimarket. RSK Tayu di kiri ya. Jadi ada pom bensin, sebelahnya tuh RSK Tayu. Kita parkir di setelah pom bensin, di situ ada minimarket. Itu turun ke jalan, mau ngelewatin RSK Tayu. Di mimpi itu gue seperti apa adanya gue di dunia nyata. Bajunya begitu, kondisinya begitu. Sama ya? Sama pokoknya. Nah, di mimpi itu gue berusaha ngegapai pedal rem tuh. Nggak kena. Jadi mobil tetap jalan, tapi tinggal gue sendiri tuh tiba-tiba di mobil itu. Dan gue ngeliat gue ngelewatin RSK Tayu itu. Mobil jalan. Itu kanan kiri semua kondisinya seperti malam itu. Sama gitu di mimpi gue tuh. Iya. Kayak gitu, tinggal gue sendiri. Aku ini mobil jalan terus ya, kayak gitu kan, nggak bisa berhenti. Mobilnya jalan terus ngelewatin rumah sakit itu kan agak luas ya, mobilnya jalan pelan. Lah lama-lama setelah ngelewatin bangunan RSK Tayu itu, suasana berubah di mimpi itu. Jadi kayak zaman dulu. Jalan berubah seperti jalan zaman dulu. Di pinggir-pinggir tuh kayak kebun-kebun gitu loh. Oke. Tapi jalan ininya, ini kebun. Terus suasananya udah bukan malam lagi. Suasananya kayak sore-sore gitu. Kayak sore-sore oren zaman dulu kayak gitu. Dan gue pun udah nggak di mobil itu lagi. Gue lagi jalan menjauh terus di jalan bebatuan itu gak tahu kemana. Kok kayak gini mimpi gue. Di mimpi itu pun gue ngerasa kayak, kok mimpi gue gini ya? Gue tahu itu mimpi. Kok mimpi gue gini ya? Ini gue kemana nih? Tapi kaki gue nggak bisa berhenti. Terus aja jalan nggak jauh. Di situ hati gue bilang gue harus berhenti. Gue harus berhenti jalan. Gue harus berhenti. Nah di situ gue bisa berhenti, ngendaliin badan gue di mimpi itu. Terus gue harus balik lagi ke rumah sakit itu di mimpi gue tuh. Ngucap gue dalam hati, gue harus balik kanan. Gue harus balik ke sana. Udah kelihatan tuh dari jauh tuh. Rumah sakit Tayu Pati, di sininya sore, di sono gelap. Kayak saat kenyataannya begitu. Itu tuh gue harus kembali lagi ke sana, Gue jalan, itu rasanya berat. Nah tiba-tiba di belakang gue ada yang ini, 3 sosok. Tapi nggak menyeramkan kesannya, bersahabat lah. Rasanya. Cuman gue tahu itu kayaknya bukan orang deh. Iya. Karena mereka nggak ngomong apa-apa, mereka ngedamping gue aja diem. Tapi setelah mereka hadir, langkah gue di mimpi itu tuh ringan. Jadi gue menuju kembali ke area RSK Tayu itu. Agak lama gue bangun tuh. Udah, gue aneh nih mimpinya di situ. Tapi gue nggak cerita apa-apa dulu sih ke yang kru ada di dalam mobil itu. Gue cuma nanya kayak, udah pada selesai belum ya? Masih lama ternyata dari telusur itu tuh. Dan ternyata setelah gue ngobrolin ke tim, ada benang merahnya sama yang lagi telusur. Ternyata di awal-awal telusur, tim itu nge-rescue 3 korin. Kenapa Mbak? Kenapa sedih? Saya. Emangnya kenapa? Kamu kenapa? Keluarga saya. Kamu kan nggak diikat. Kenapa kamu nggak bisa keluar sendiri? Itu. Itu. Ada yang penjaganya. Dan setelah gue ceritain mimpinya ke R&D, korin yang diselamatin itu nyelamatin gue juga di mimpi itu. Karena gue itu emang di mimpi itu mau dibawa kemana. Oh gitu. Kebetulan ya. Iya, nyambung. Soalnya yang gue lihat juga makhluk di mimpi gue itu pakai baju kayak zaman dulu gitu loh. Iya. Kayak lurik-lurik gitu loh. Jarik apa lurik sih namanya?
yang baju zaman dulu lah. Iya. Nah itu yang gue alamin tuh, itu di luar, yang gak ikut telusur. Yang ikut telusur lebih gong lagi. Kenapa tuh? Nah ini nih, si Spencer, kameramen. Jadi saat telusur, tim itu sempat dibagi dua katanya. Oh gitu. Dibagi dua. Jadi memang ada lokasi yang kata spiritualis, ini nggak bisa banyak orang, cukup 5 maksimal. Jadi yang bawa kamera, bawa lighting, host sama spiritualis lah, 2. Jadi ada satu ruangan, di mana ruangan itu adalah tempat singgasana pemimpin makhluk astral di rumah sakit itu, yang nawan semua korin di situ dalam pandangan spiritualis kita. Sana. Sebelum masuk, si Arendi tuh udah, kita sebelum masuk kita harus ngomong dulu nih, kita harus prepare. Kita harus berdoa dulu. Karena di dalam yang nunggu kita bukan setan, netizen, kuntilanak, pocong, genderuwo lagi. Bukan siluman-siluman lagi. Ini tapi udah demon. Ada prepare dulu lah mereka. Berdoa dulu lah mereka. Oh, udah iblis ya ini ya? Di rumah sakit Tayu itu? Iya. Karena di situ tuh kan urban legendnya ada none Belanda, ada makhluk yang suka menampakkan diri. Itu emang ketemu sama tim kita. Dan ternyata emang ada kaitannya dengan si makhluk ini. Kayak gitu. Masuklah mereka setelah itu. Baru ngelangkah masuk, kamera si Spencer kan pakai gimbal tuh. Iya, stabilizer tuh. Stabilizer. Kameranya gerak sendiri ke atas. Si Lesa. Anjay. Ini kamera kenapa nih? Kata si Spencer gitu. Gerak sendiri. Seolah-olah nggak boleh direkam di situ. Iya. Soalnya di sana tuh nggak boleh direkam. Dan saat syuting di situ, dia hampir pingsan si Spencer itu. Kenapa? Karena katanya dia nyium bau darah amis yang nyengat sampai pusing mau pingsan. Itulah Tayupati ya. Jadi pas masuk ke ruangan itu tuh ruangan apa sebenarnya? Sebetulnya ruangan bagian dari rumah sakit itu ya, bukan kayak ruangan apa tuh namanya? Ruangan apa aja itu, J? Maya atau apa? Rumah terpisah. Oh, rumah terpisah kayak ya? pavilion gitu ya? Jadi ada pavilion terpisah gitu di si apa tuh namanya? Area rumah sakit itu. Rumah merah ya namanya. Oh, rumah merahnya itu. Jadi warnanya merah. Di rumah sakit Tayu itu ada bangunan yang terpisah, pavilion gitu. Merah lagi warna merah iya itu kan? Ternyata sarang si iblisnya itu. Iya. Dari warnanya juga kayak seolah-olah mencerminkan ya. Iya, kayak kontras sama cat rumah sakitnya. Itu nggak salah emang sobat-sobat pada minta kita telusur ke sana. Nah, itu efeknya tuh masih terus berlanjut. Tapi setelah telusur pun berlanjut efeknya. ada. Kenapa tuh? Jadi beberapa tim ada yang sampai sakit. Kita kan emang pasti lelah namanya telusur lah ya. Yeah. Bisa diasumsikan ya mungkin lelah lah. Tapi sebetulnya waktu kita road trip telusur di Jogja itu lebih banyak lokasi yang kita datengin, lebih melelahkan. Pati itu emang spesial ya di Pati itu. Jadi emang efeknya tuh sampai tim banyak yang sakit. Terus salah satu spiritualis kita bahkan ada yang sampai muntah. Tapi anehnya dia kan malam tuh muntah dan jatuh darahnya ke lantai kamar dia. Begitu besok paginya pas dia bangun itu darah di lantai udah gak ada. Darah siapa itu? Si Arendi? Bukan, timnya Arendi. Timnya Arendi? Ada Iyong namanya. Oh, si Iyong. Tapi itu emang rumah sakit tadinya peruntukannya buat apa sih itu? Kok bisa terbengkalai itu udah lama, dari mana tuh? Jadi sebetulnya memang kan rumah sakit itu tuh dibangunnya di zaman dulu banget. Ini agak sensitif sih, gue nggak tahu ini boleh di-share atau enggak ya. Oke. Dengar-dengar sih memang ini ada konspirasinya. Rumah sakit itu? Iya. Jadi terkait suatu usaha penyebaran kepercayaan dulunya.
Di rumah sakit itu. Ya di daerah situ lah. Oke. Segala macem. Cuman memang kan mungkin selalu ada oknum ya. Iyalah, pastilah. Nah, Oknum. selalu ada oknum lah. Ya gua rasa mungkin sobat lonceng juga udah pada tahu lah itu ceritanya seperti apa. Gua nggak bisa jelasin karena Iya. sensitif ya. Cuma memang konon katanya konspirasinya begitu. Oh. Makanya jadilah urban legendnya sampai sekarang. Dan memang sampai sekarang pun masih serem tuh tempat ya. Masih. Kalau kita mau balik lagi ke sana juga kayaknya boleh tuh Bang, lu uji nyali di sana. Kalau itu bentar, gue kumpulin keberanian gue dulu. Soalnya Tayu ini gue juga ngeliat fotonya aja udah geter gue. Iya benar Dan, dari luar juga gitu. Iya, tentang yang konspirasi itu ya bisa cari sendiri lah ya informasinya. Dan teman-teman lonceng bisa tulis di kolom komentar yang punya pendapatnya, atau teman-teman yang orang Pati langsung kan. Yang orang Pati langsung. Yang orang Pati langsung. Jadi sahabat lonceng ini kan ada juga nih, tersebar lah di mana-mana, ada penonton-penontonnya. Siapa tahu ada yang dari Pati tahu ceritanya tentang rumah sakit Tayu ini. Ada pasti Boleh ada. tulis di kolom komentar ada apa sebenarnya di rumah sakit ini. Benar, Kalau dari sudut pandangnya ya penonton apa nih? Dari sudut pandang gue sih gini Bang. Gue denger pernah ada ini nih. Nggak apa-apa. Ya saling sharing kita. Iya, jadi kita pasti baca kok komentarnya kan. Katanya kata si JJ ada kejadian horor juga, tapi lu nggak tahu ya waktu itu ya. Setelah dari RS Tayu ini banyak yang didatengin ya satu-satu ya. Karena suatu kondisi lah saat itu gue memang habis dari Pati itu bener-bener cuti tuh dari activity ngonten. Cuman memang gue dapet kabar juga sih. Jadi beberapa tim itu sampai tumbang. Itu gak pernah kayak gitu ya tim itu. Karena memang kita udah experience ya. Experience. Ya udah, itu bukan tempat pertama lah. Iya, itu tuh kita bukan pengalaman baru-baru tuh yang namanya telusur sampai pagi, berapa lokasi kayak gitu. Tapi abis Tayu Pati itu kayak rasanya tuh memang semuanya kehajar kayak gitu. Termasuk si J yang masih sangat muda dan greng itu pun sakit juga gitu. Oke. Jarang-jarang dia tuh sampai mau pingsan, tahu nggak? Oh iya. Iya. Habis dari Pati tuh pokoknya, padahal pas pulang kita fine-fine aja loh. Beneran. Kita happy betul. Tapi kok pas udah balik, udah di momen yang seolah-olah mungkin ya dianggapnya kita udah merasa santai, lengah mungkin ya. Oh, ada serangan balik Nah, nih. diganggu tanpa kita sadari. Dan memang gangguan-gangguan itu pun hadir kebetulan banget pas saat R&D-nya lagi di luar kota. Oh gitu. Terus si Bintang, teman host gue, kalau dia tuh mainnya kayak gua, masuk ke alam mimpi tanpa sadar. Iya, dimimpiin. Jadi dia di mimpi itu diikat badannya, terus dicabik-cabik gitu, Ih, anjir. sambil ngomong, apa lo? Sekarang nggak bisa apa-apa loh, kayak gitu. Malam itu juga dia masuk ke UGD, perutnya sakit. Oh iya. Serius. Buset. Sampai masuk GD loh. Sampai kita nyangkanya dia kena usus buntu. Karena dia sampai kayak, Mbak, gue kayaknya saat itu tuh sakit banget, kayaknya gue mau mati. Dia ngomong kayak gitu saking sakitnya. Tapi ternyata kata dokter nggak ada apa-apa. Kalau Spencer kenapa? Ada kejadian nggak? Si Spencer sih dia di rumahnya katanya diteror sama makhluk yang agak aneh sih. Dari ini siluman air gitu. Oh iya. Nggak umum lah ya. Nggak umum kayak gitu. Itu si Bintang tuh yang bekas cabik-cabik gitu. Di badannya ada bekasnya. Oh iya. Kayak bekas gimana ya? Kayak bekas sayap. Iya, kayak bekas dicakar. Kayak bekas dicakar gitu. Oke, terus lanjut mau cerita yang di Kebumen nih katanya. Oh iya, Kebumen ini apa lagi, tempat apa? Nah ini Kebumen juga rumah sakit terbengkalai lagi. Mungkin rumah sakit terbengkalai itu spesial ya. Terbengkalai Kebumen. Namanya rumah sakit apa masih ingat? Itu RSUD Kebumen. RSUD Kebumen. Heeh. Oke. RSU lamanya. Ada uniknya, dia ada sumurnya di situ tuh. Oh iya, gue tahu nih yang ada sumurnya. Tahu ya? Ya. Ada sumurnya. Sebelum kita mulai telusur ngonten, sempet tuh gue ketemu sama konten kreator lain yang baru selesai di situ. Oh iya. Iya. Baru penelusuran juga deh. Jadi model yang single solo gitu loh, solo
Kayak bucin telusur. TV lah ya. Iya benar, kayak Bang Davi kayak Heeh. gitu. Nah, sempet tuh cerita, itu yang lokal ya orang situ. Cerita-cerita gimana kalian udah ini yang pertama nih ke rumah sakit ini? Enggak katanya. Udah pernah sebelumnya katanya gitu. Mereka update-nya tuh di aplikasi sebelah. Terus gimana pengalamannya di sini? Ada nggak beneran ada? Oh iya Mbak, aku ngelihat sendiri ada makhluk yang terbang tapi dari luar jendela putih. Dia ngomong gitu. Belum telusur, gue udah dapet spoiler nih kan kayak gitu. Udah dapet spoiler. Terus yang angker sebelah mana lagi? Tuh yang deket sumur katanya. Gitu. Sebelah mana sih? Dijelasin blablabla. Oke. Mulai tuh telusur. Kebetulan yang ngehosin gua. Karena si Bintang masih on the way di jalan. Jam dia berapa waktu itu mulai telusur? Malam. Malam. Kayaknya jam 10 deh baru mulai. Oke. Mulai telusur. Awal-awal ya biasalah ketemu sama netizen setan gitu yang kayak Kunti gitu. Dan setiap setan cewek tuh emang selalu gak demen sama gua, nggak tahu kenapa ya. Kenapa? Nggak tahu ya, tiap-tiap tuh. Jadi gini, ada sobat yang bawa anaknya itu kebetulan memang bisa lihat gitu loh. Kayak gitu. Jadi dia udah tahu pas kita mau ke spot itu, Mami, di sana ada makhluk cewek jelek. Gitu. Emang kata R&D juga itu Kunti tuh yang di situ ditarik. Warna merah apa gitu gua lupa. Sempet ngomong kayak, saya nggak suka sama kamu. Kata gue juga nggak suka sama lu. Ya udah biasa lah, itu lagi telusur begitu. Nah, sampailah di satu spot yang R&D nge-rescue lagi Corin yang terperangkap di situ. Spotnya. Jadi itu tuh di Bangsal lah, salah satu Bangsal lah Oke. bisa dikatakan begitu. Saat itu Corinnya bapak-bapak minta tolong dilepasin, dia ketakutan, ya udahlah kita rescue di situ. Nah saat setelah rescue si Iyong ngomong, yang punya marah. Oh gitu. Udah ngasih tahu tuh si Iyong ke R&D tuh. Yang punya marah. Oh di mana? Kata posisinya. Tuh di sebelah, bangunan sebelah, nggak jauh. Ya udah kita lanjut aja ke ruangan selanjutnya. Tibalah di ruangan yang disebut sama si Iyong tadi. Oke, yang punya si yang marah itu ya? Yang marah Ruangan tuh apa yang tuh? punya. Itu Bangsal. Bangsal juga. Tapi emang gak jauh dari si ruangan pemandian jenazah tadi. Kayak gitu. Masuklah ke situ. Apa sih makhluknya, dijelasin lah sama Randy seperti apa. Ini makhluknya siluman, kerbau saat itu. Kayak gitu. Biasalah makhluknya kan ngambek ya, namanya dia punya kepunyaan dirampas gitu aja seolah-olah ya, diselamatin gitu aja, dia nantang duel. Gue lihat ya saat itu R&D udah prepare, cuman tiba-tiba lah kok R&D berubah. Nah biasanya kalau perubahannya seperti itu ada yang masuk ke R&D. Berubahnya tuh gimana? Perilakunya jadi berubah. Tadinya lagi bersiap kan, Oke. tiba-tiba set jadi tenang. Oh iya ya. Dan terus ngomongnya juga memang jadi berubah. Saat itu memang ada salah satu leluhurnya lah yang datang instruksiin, ini yang ngejabanin si siluman ini Iyong aja ngomongnya waktu itu, kayak bahasa Sunda saat itu. Ya udah kata R&D, apa tadi katanya ngomongnya, kata R&D gitu. Tadi disuruh begini, Iyong kata gua gitu. Ya udah Iyong, lakukanlah sesuai instruksinya begitu. Mulailah si Iyong di situ. Yang pertama belum berhasil, gitu kan. Pas dicoba yang kedua, ya gua nggak tahu apa yang terjadi ya dalam dunia metafisik. Si makhluk itu malah masuk ke si Iyong. Oke. Brek, dan itu kayaknya masuknya itu full power. Itu gue lihat si Iyong yang namanya berubah mimik muka, nafas, udah kayak kebo beneran. Mata merah melotot semelotot-melototnya di situ. Kalau udah kayak gitu tuh gak bisa ngomong baik-baik ya kayaknya. Akhirnya ya terjadi battle sama Aredi sampai si Iyongnya mental dan tangannya nubruk kaca di situ.
Kujang Rompang. Luka dia di situ, panik lah gue, robek tangannya di situ, sampai harus ke UGD akhirnya di situ. Oh dibawa ke UGD, sampai dibawa ke UGD tuh ya? Malam-malam, jam 1 mungkin, langsung ke UGD di sana, dijahit, dapat berapa jahitan kali itu dia. Aduh, ini perjuangan telusur sampai sebegininya. Memang saat itu tuh nggak ada yang jagain yang lagi mediumisasi. Biasanya kita memang Dia megangin lah. makanya tim JTB itu agak besar karena memang kita tuh supaya ada yang jagain kalau lagi kondisi kayak gitu. Saat itu kan cuman berlima atau beberapa gitu, sedikit lah, mepet pokoknya. Semuanya udah dengan tugasnya. Jadi nggak ada yang jagain si Iyong pas kena energi R&D mental sampai luka kayak gitu. Sampai terjadi begitu. Itu mudah-mudahan pengalaman pertama dan terakhir ya gue sampai tim sampai harus ke UGD kayak gitu. Resiko yang ngeri banget, yang nggak nyangka lah kita. Ya serba-serbi dunia perkontenan horor Iya. ke sana. Ya namanya ngonten ya nggak gampang, nggak bagi penelusuran. Ah, iya benar. Bener. Ini juga sobat lonceng harus nonton sih nanti. Bang Gilang ada uji nyali. Yoi. Keren banget. Bener. Asik. Keren asik gua banget. uji nyali. Sendirian. Sendirian, iya benar. Disclaimer sendirian, gak kayak gue Sendirian. waktu itu bertiga. Karena seru sih penelusuran itu, walaupun capek tapi seru jujur. Tapi emang capeknya gila banget, Capek banget. Capek Lagi banget. tapi ya. Tapi seru ya. Benar. Gue juga gitu awal-awal ketika memutuskan bikin konten horor ini, gue kan seorang awam ya. Bahkan awalnya pun gue seseorang yang sebetulnya bukan gak percaya hal goib, tapi gak percaya dengan apakah memang semudah itu sesuatu yang goib muncul atau kelihatan atau terasa sama manusia awam. Makanya gue juga salah satu gue alasan berani ngonten horor juga itu, mungkin gue gak akan pernah ngalamin. Dan ternyata setelah gue ngejalanin, ngalamin. Mudah-mudahan sih sampai kayak yang gitu doang aja ya. Jangan sampai gue ngelihat beneran itu bentuk kuntilanak kayak gitu. Gitu Bang Gilang. Mudah-mudahan nih ceritanya cukup menghibur ya buat teman-teman lonceng. Mantap misteri. ini. Mantap ini ya kan. Kita udah lama nggak dapet cerita penelusuran. Karena terakhir itu kapan? Kayak tahun kemarin ya, dapet cerita penelusuran ya. Tahun kemarin. Bang Al. Bang Al itu cerita penelusuran waktu masih di televisi gitu loh. Oh, iya. Sama iya, dia ada cerita yang sama lu juga. Iya. Yang di mana tuh, yang di Bogor ya? Iya. Temen lu kan temen gue juga. Yang di Bogor. Oke, ini udah semua ya Kak Ana ya, udah diceritain semua. Pokoknya dari tadi yang di Bekasi, di Jogja, terus di Tayu tadi, di Pati. Hokford Van Java anjir, Pati. Namanya udah serem tuh, ya kan. Datang ke rumah sakitnya yang paling serem. Gokil. Dan terakhir yang di Kebumen. Udah semua diceritain. Ini thank you banget karena udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah untuk pertama kalinya, dan pokoknya lancar terus MTB-nya ya. Pokoknya Amin. buat teman-teman di rumah juga, buat sahabat lonceng. Yang sahabat lonceng ini biasanya haus akan cerita-cerita horor, haus akan konten-konten horor, ya kan. Cocok. Selalu kurang dengan cerita-cerita horor yang ada. Jadi kalau teman-teman lonceng yang masih mau nonton ya kan video-video horor lainnya, penelusuran atau pembahasan-pembahasan horor ya, itu bisa ke channelnya Misteri Tapal Batas atau Jejak Tapal Batas ya. Benar. Nanti linknya ada di deskripsi, bisa langsung diklik aja. Dan di sana juga ada video gua penelusuran. Nanti kalau udah upload itu di sana ada ya. Di Jejak Tapal Ya, Batas. Mudah-mudahan aja udah upload. Kalau ini video Kak Ana tayang, kalaupun belum nanti ditunggu aja. Pasti ada. Nanti ada gua penelusuran dan gua melakukan uji nyali di sana di satu apartemen terbengkalai. Keren itu. banget pokoknya. Apartemennya belum pernah ada yang kesana juga ya. Itu pertama kali konten kreator yang bikin terus itu ya kita. Kita pertama kali itu ya berarti ya. Belum ada kreator Yang lain lain. belum? Wede, mantap. Mantap.
Oke ya, jadi itu aja sahabat lonceng. Pokoknya buat Kak Ana sukses terus dan Misteri Tanpa Batas sukses terus ya. Makasih Bang Gilang, Amin. makasih. Dan akhir video ini gue Gilang izin pamit. Kak Ana juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.